Sepasang suami istri ini sedang melakukan piknik. Mereka menggelar tikar dan membawa banyak makanan. Tak lama kemudian, si istri yang sedang hamil merasakan sakit perut. Kemudian, si suami yang panik, langsung membawa istrinya. Sedangkan makanan yang mereka bawa, ditinggalkan begitu saja. Sedangkan, di tempat yang sama, juga terdapat sepasang kumbang yang sedang menunggu kelahiran anaknya. Dan terlahirlah 3 ekor kumbang kecil. Sang induk langsung mengajarinya terbang. Setelah beberapa kali gagal, akhirnya kumbang kecil pun bisa terbang. Sang induk langsung membawa mereka berkelana. Dalam perjalanan, salah satu anak kumbang itu melihat seekor anak lalat yang ditinggalkan sendirian oleh induknya. Karena merasa kasihan, kumbang kecil pun menghampiri anak lalat tersebut. Dan si kumbang kecil tak menyadari bahwa, dirinya sudah tertinggal oleh keluarganya. Niat baik si kumbang, ternyata disalahartikan oleh induk lalat. Induk lalat marah, karena menganggap kalau si kumbang telah mengganggu anaknya. Alhasil ia pun dikejar-kejar oleh induk lalat, hingga menabrak sebuah batu dan terpental ke dalam jurang. Dirasa sudah mati, akhirnya induk lalat pun meninggalkannya. Karena peristiwa itu, si kumbang kehilangan satu sayapnya. Ia tak bisa terbang, sedangkan, sebentar lagi akan turun hujan. Akhirnya, ia pun melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Ketika hujan mulai deras, ia pun berniat untuk berteduh. Sampai akhirnya ia melihat beberapa pohon jamur, dan berteduh di bawahnya. Saat sedang berteduh, ia diganggu oleh sekelompok siput yang berada di dekatnya. Alhasil, ia pun melanjutkan perjalanan dan keluar dari jurang tersebut. Sampai akhirnya, ia menemukan sebuah benda, dan berteduh di dalamnya. Malam telah berlalu, pagi pun tiba. Si kumbang pun keluar dari tempat persembunyiannya. Ia baru menyadari bahwa dirinya berada di tempat semula. Terlihat beberapa kawanan kumbang dan hewan lainnya membawa sisa-sisa makanan. Tak lama kemudian, datang sekelompok semut hitam mendekatinya. Ia pun kembali masuk ke dalam untuk bersembunyi. Ternyata, semut hitam itu membawa makanan beserta kotaknya. Alhasil, si kumbang pun terbawa di dalamnya. Semua makanan bekas sepasang suami istri itu, telah habis dibawa oleh hewan-hewan di sekitar itu. Yang tersisa hanyalah, korek api. Semut hitam membawa kotak itu menuju ke sarangnya. Di dalam perjalanan yang begitu terjal, semut-semut itu mengalami berbagai rintangan. Hingga saat akan melewati bebatuan, kotak itu terjatuh, dan makanan yang ada di dalamnya berhamburan. Semut hitam bergegas memasukkan lagi makanan itu ke dalam kotak. Sang pemimpin semut hitam menemukan sang kumbang, yang berhamburan bersama makanan itu, sedang tergeletak. Di saat semut-semut hitam itu mengerumuni si kumbang, tiba-tiba datang seekor kadal yang hendak memangsa. Semut-semut itu pun bersembunyi. Si kumbang yang baik hati, berniat untuk membantu semut hitam. Ia pun masuk ke dalam kotak kue, lalu membuat suara aneh di dalam kotak. Alhasil, si kadal pun lari karena ketakutan. Pemimpin semut hitam mengucapkan terima kasih kepada si kumbang. Mengetahui bahwa si kumbang tak bisa terbang, semut-semut hitam itu pun akhirnya mengajak si kumbang ikut serta melanjutkan perjalanan bersama mereka. Karena lupa jalan menuju sarang, pimpinan semut hitam pun naik di ketinggian untuk memantau sarangnya. Ia pun memberikan sinyal kepada kawanannya yang berada di lokasi. Setelah mengetahui jalan yang benar, semut-semut itu pun melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan, mereka dihadang oleh sekelompok semut merah. Pimpinan semut hitam yang mengetahui bahwa mereka berada dalam wilayah kekuasaan semut merah, memberikan jatah preman kepada pimpinan semut merah. Semut-semut hitam pun melanjutkan perjalanan. Pimpinan semut merah berdiskusi dengan kawanannya, dan mereka memutuskan untuk membegal semut-semut hitam itu, untuk mengambil semua makanannya. Mengetahui bahwa semut-semut merah itu mengejar, pimpinan semut hitam menyuruh anak buahnya agar berlari lebih cepat. Hingga mereka terperosok ke dalam jurang. Semut merah yang melihat kaleng minuman, memasuki kaleng itu lalu mendorongnya dari dalam, agar menggelinding ke arah semut-semut hitam, yang tadi terjatuh. Ternyata, jurang itu terlalu curam, dan semut hitam beserta semut merah terperosok hingga terbawa hanyut oleh aliran sungai. Semut merah pun terus mengejar semut-semut hitam, hingga kotak itu menghantam sebuah batu. Si kumbang terlempar dari dalam kotak dan masuk ke dalam air. Di dalam air, si kumbang mendapat masalah, ia dikejar oleh ikan pemangsa. Beruntung, ia diselamatkan oleh semut-semut hitam yang membuat formasi berantai, dan berhasil menolong si kumbang. Akan tetapi, mereka mendapat masalah lagi. Terlihat di depan ada sebuah air terjun. Mereka pun terjatuh, beserta ikan pemangsa, dan juga semut-semut merah pun terjatuh, hingga kaleng yang mereka tumpangi menancap di lumpur yang berada di dasar sungai.
Alhasil mereka pun harus keluar dan berenang. Sedangkan kotak kue itu terdampar dan nyangkut di sebuah batu. Kemudian, pimpinan semut hitam memerintahkan agar makanannya diangkut tanpa kotak. Semut merah yang melihat itu pun, kembali melakukan pengejaran. Tapi karena hari sudah mulai gelap, semut merah pun memutuskan untuk melanjutkan pengejarannya esok pagi saja. Semut hitam pun beristirahat, dan pimpinan mereka berjaga dan memantau di atas batu, bersama sahabatnya, si kumbang kecil. Keesokan paginya, semut merah kembali meneruskan pengejaran. Terlihat para semut hitam menyeberangi sebuah jalan. Mereka pun mengejarnya, dan bersamaan dengan itu, datang sebuah mobil. Semut hitam yang kompak, mengikuti komando dari pimpinannya agar diam di tengah jalan. Mereka pun semua selamat dan kembali melakukan perjalanan. Sedangkan semut-semut merah, berhamburan dan lari menyelamatkan diri sendiri karena takut tergilas oleh mobil. Dan akhirnya, semut-semut hitam pun berhasil membawa makanan itu ke sarangnya. Pimpinan mereka menyuruh anak buahnya agar membawa makanan itu ke dalam. Sedangkan si kumbang, terlihat sendirian, ia tak tahu apa yang harus dilakukannya. Pimpinan semut hitam yang melihatnya, kemudian mengajaknya masuk ke dalam sarang, meskipun si kumbang berbeda dengan mereka. Hal itu dikarenakan, para semut hitam tidak rasis kepada sesama makhluk lainnya. Dan si kumbang pun akhirnya ikut masuk ke dalam. Ia ikut dengan pemimpin, untuk menghadap sang ratu semut. Pimpinan semut merah yang mengetahui hal itu pun, langsung pulang, untuk memberitahukan kepada ratunya. Malam harinya, saat semua semut hitam tertidur, si kumbang bermimpi sedang bersama kawanannya menikmati buah kesukaannya. Ia pun terbangun dan naik ke puncak sarang. Ia mencoba mengepakkan sayapnya yang sudah mulai tumbuh. Dan saat itu, pimpinan semut hitam mengintipnya. Sedangkan di sisi lain, pimpinan semut merah terus melobi dan menghasut ratunya, agar memerintahkan untuk menyerang sarang semut hitam. Dan pada akhirnya, keesokan paginya, semua semut merah bergerak menuju sarang semut hitam, untuk membumi hanguskan tempat tinggal semut hitam. Semua senjata yang mereka punya pun diangkut, untuk menghancurkan sarang semut hitam. Pimpinan semut hitam yang melihat itu pun, langsung memerintahkan agar memberikan perlawanan, untuk melindungi sarang mereka. Dan perang pun, dimulai. Para semut merah menyerang dengan senjata andalannya, yaitu ketapel balistik antar benua. Dan berhasil menghancurkan beberapa bagian sarang semut hitam. Selain itu, semut merah juga meluncurkan senjata tusuk gigi non-nuklir. Sehingga membuat semut hitam kewalahan. Pimpinan semut hitam, mengerahkan batalion yang memiliki senjata katonbet, dan kapsul canggih. Sehingga, sebagian prajurit semut merah, gugur dalam peperangan itu. Semut merah terus menyerang dengan senjata andalannya. Pimpinan semut hitam yang merasa tertekan, berinisiatif menemui sang ratu. Ia meminta izin untuk menggunakan senjata petasan non-nuklir, yang disimpan di bunker. Dan ratu pun mengizinkannya, sebab, senjata itu memang disediakan untuk mempertahankan kedaulatan dari ancaman musuh. Senjata pun dipersiapkan dengan membentuk formasi melingkar. Semut merah terus merangkak memasuki pertahanan semut hitam. Mereka berusaha menjebol pintu gerbang, dengan menggunakan senjata nanas yang dioperasikan secara manual. Semut hitam pun bersiap meluncurkan roket non-nuklirnya. Tapi mereka hanya memiliki satu buah korek api. Pemimpin semut hitam membaca aturan pakai yang tertera. Ia pun berhasil menyalakan korek api itu, dan langsung menyulut sumbu roket non-nuklir tersebut. Satu petasan roket non-nuklir pun berhasil diluncurkan, dan tepat mengenai sasaran. Ketika hendak menyulut roket yang kedua, korek apinya padam, dan mereka harus berusaha mencari cara lain untuk menyulut roket-roket itu. Pemimpin semut merah yang mengetahui hal itu pun, langsung memerintahkan kepada prajuritnya agar segera melakukan serangan balasan. Si kumbang teringat dengan korek api, yang ditinggalkan oleh sepasang suami istri, yang waktu itu sedang piknik. Dan si kumbang pun memberitahukan hal itu kepada pimpinan semut hitam. Si kumbang menawarkan diri untuk mengambil korek api itu. Pimpinan semut hitam pun memerintahkan kepada prajuritnya, agar menyiapkan jet kebanggaan karya anak bangsa, untuk membantu si kumbang lepas landas.
Si kumbang pun sukses lepas landas. Ia terbang melalui hutan dan pegunungan, dan akhirnya sampai di tempat tujuan. Saat ia hendak mengambil korek api itu, tiba-tiba datang seekor laba-laba. Si kumbang pun bersembunyi, tapi si laba-laba itu malah membawa korek api tersebut. Sedangkan, di sarang semut hitam, masih terjadi pertempuran hingga malam hari. Si kumbang terus mengikuti laba-laba itu, ia berniat akan mengambilnya di saat sang laba-laba itu sedang lengah. Hingga sampailah sang laba-laba itu di rumahnya. Si kumbang pun masuk ke dalam dengan mengendap-endap. Tapi ia malah ditarik oleh lidah seekor katak yang hendak memangsanya. Hingga rumah laba-laba itu roboh dan menimpa sang katak. Ternyata, sang laba-laba itu baik hati. Si kumbang kecil diberikan tempat tidur. Ia juga menina bobokan si kumbang kecil, dan memberikan makanan. Si kumbang yang sudah mengetahui bahwa sang laba-laba itu baik hati, meminta kepadanya agar diizinkan membawa korek api tersebut. Dan si laba-laba itu pun mengizinkannya. Dalam perjalanan, ia melihat seekor kumbang kecil yang sedang diganggu oleh sekelompok lalat. Ia pun berniat menolongnya. Dengan pengalaman yang ia dapatkan, si lalat pun berhasil dikalahkannya, dengan cara membawanya terbang ke arah kaca lampu mobil, yang sedang berjalan. Setelah berhasil menolongnya, ia pun pamit untuk mengantarkan korek api tersebut kepada pimpinan semut hitam yang sedang menunggunya. Hingga sampailah ia di tempat tujuan, dengan disambut oleh para semut hitam. Mereka langsung menggunakan korek api tersebut. Semut merah pun berhasil dikalahkan. Mereka lari tunggang langgang. Tapi karena senjata petasan itu, senjata spray milik semut merah pun meledak hingga terjadi kebakaran hutan. Hingga menghanguskan tempat tinggal mereka. Beruntung, para semut hitam beserta si kumbang berlindung di bunker sarang mereka. Hingga datanglah tim pemadam kebakaran yang memadamkan api tersebut. Setelah apinya padam, semut-semut hitam yang tersisa pun keluar dari bunker. Mereka menyaksikan kehancuran lingkungan, yang disebabkan oleh peperangan. Kini mereka harus membangun kembali sarangnya dari awal.